Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ya kita akan memasuki yaitu Paskah. Ya, terasa ya. Kita akan memasuki Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Dan masa ini bisa dikatakan kalau di gereja-gereja masuk pada masa Prapaskah, persiapan Paskah. Dan saya teringat ada beberapa tanda yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum atau menjelang Dia disalibkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 25. Matius 26 Matius 26 ayat 1 sampai 13. Yang sudah dapat katakan amin. Judul perikopnya adalah Yesus diurapi. Saya akan bacakan ayat 6, Bapak Ibu semua ayat 7 dan ayat 13 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah beli orang berisinya minyak hangat. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid besar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sama-sama 2-3 ya. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat lagi Markus 3 ayat 9 ya, Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Karena ayat ini merupakan ayat yang compare ya Bapak Ibu ya. Markus 14 ayat 3. Ya, jadi sebenarnya ini ayat yang sama disaksikan juga oleh Markus dan bahkan Yohanes ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bisa dikatakan bahwa ya datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya ya. Dan bahkan di ayat 5 kita lihat Bapak Ibu, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih ya, dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin ya. Bayangkan Bapak Ibu, 300 dinar. Wow. 300 dinar itu kalau kita lihat di kamus Alkitab Bapak Ibu ya, dinar gitu ya. Maka kita mau melihat apa yang dilakukan seorang perempuan ini. Ya, dinar. Dinar itu adalah mata uang Romawi. 1 dinar ialah upah pekerja harian dalam satu hari. Satu hari upah harian sekarang berapa Bapak Ibu? 100 ribu? 100 ribu kalau 33 juta ya. Bahkan mungkin 150 ribu ya. 150 ribu kali 30 ya kan? Nah 150 kali berapa itu Bapak Ibu? 150 ribu kali 300 dinar ya kan? 150 ribu kali 300 dinar jadi berapa ya? 5 juta. Apakah begitu? 150 ribu kali 300 dinar. Coba yang pegang handphone nggak apa-apa, coba dikalikan, kita mau melihat nih. Benarkah 45 juta? Iya.
150.000 kali 300. Ada yang sudah mengkalkulasikannya? 150.000 kali 300 berapa? 45 juta loh, Bapak Ibu. Dahsyat ini perempuan. Ketika Yesus sedang duduk, ya, dan Yesus berada di Betania di rumah Simon Kusta. Bayangkan Yesus tuh duduk di rumah Simon, seorang kusta yang sebenarnya dalam konteks PL orang dan bahkan tradisi, orang yang sakit kusta itu sana najis. Orang kalau lihat, najis, jijik, dan bahkan biasanya diusir dan orang nggak mau bergaul. Tapi ternyata Yesus masuk ke rumahnya. Ini menjelaskan bagaimana Yesus sangat mengasihi Simon si kusta. Yesus tidak melihat fisiknya, tapi Yesus melihat hatinya. Amin. Seringkali kita Bapak Ibu melihat fisik. Kita lihat, kita terjebak dengan apa yang kita lihat. Tapi Yesus berkata apa? Tidak. Dan bahkan Tuhan ketika Nabi Samuel mau mengurapi Daud, Samuel lihat saudara-saudaranya, Samuel terjebak. Waduh, ini gede. Tapi Tuhan Samuel bilang, Tuhan bilang apa? Enggak. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi Simon si kusta. Dan bahkan pada saat cerita ini maka Yesus pun menunjukkan betapa Dia sangat mengasihi perempuan yang hina, perempuan yang bisa dikatakan dianggap rendah. Kalau saja orang melihat tuh, lihat tuh Yesus ke orang kusta, Yesus bergaul dengan perempuan yang gak benar. Makanya banyak hinaan kepada Yesus. Padahal Yesus datang untuk mereka yang sakit dan hendak disembuhkan, hendak dipulihkan. Yesus hendak menyelamatkan mereka. Yesus tidak mau mereka binasa. Amin. Yesus ingin menebus mereka, menyelamatkan mereka, melawan mereka, orang-orang yang dianggap tidak ada apa-apanya. Ahli Taurat orang Yahudi menganggap mereka sudah hanya buang saja itu orang-orang yang demikian. Tapi Yesus datang melawan mereka. Yesus datang menjamah mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid Yesus saja pun terjebak. Mereka katakan, apa ini Yesus? Ini kok perempuan ini kok datang tiba-tiba apa? Tiba-tiba Yesus pas Yesus duduk, tiba-tiba nih perempuan datang, diguyur aja dia, pakai minyak nafas bukan? Murid-murid bilang, hei, sana. Aduh, ini bahaya ini. Ini perempuan gak benar tiba-tiba datang mengurapi kepala Yesus lagi. Berani-beraninya ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya pendeta gitu kan, apalagi kalau udah pendeta terkenal kan, tiba-tiba datang perempuan yang gak benar, tiba-tiba dia taruh di kepala pendeta ini kan, siapa ini? Ini kurang asam ini. Udah perempuan gak benar kan, pada masa itu kan kalau perempuan gak benar kan langsung sudah dianggap, waduh, pokoknya apalagi orang Yahudi itu merasa kayak ini Bapak Ibu ya, ekstrim sekali kan. Tiba-tiba datang dia pegang kepala Yesus, waduh, ini dia. Kalau orang-orang yang fanatik, sana lu gitu. Dan ternyata murid-murid juga hampir sama Bapak Ibu. Murid-murid juga hampir begitu. Mereka lihat, ini perempuan najis ini, kenapa datang ini? Kok bisa lolos gitu kan? Tapi ada satu misi yang ternyata dikerjakan oleh perempuan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk apa ini pemborosan kata murid-murid? 45 juta. Aduh, 45 juta apa diborosin? Bapak Ibu, ini gak main-main. Seorang perempuan yang bukan orang kaya, yang pekerjaannya begitu,
Tapi karena dia tahu ini Yesus Mesias, dia persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan mungkin saja waktu dia beli itu karena mahal sekali, bisa saja habis dia punya. Tapi karena dia tahu ini Mesias, dia tahu ini anak Allah, dia mau berikan yang terbaik bagi Tuhannya. Kadang-kadang saya malu kalau baca ini, malu juga ya. Malu juga, saya kan introspeksi Tuhan. Jangan-jangan saya hanya bisa khotbah doang ini. Saya belum bisa melakukan apa yang semuanya yang saya berikan ke Tuhan. Iya kan? Kita jujur. Ini semuanya dia kasih sama Tuhan. Wah, jangan-jangan itu hasil pekerjaannya adalah duitnya asal dari itu tuh. Ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Patasan mungkin tahu. Kita nggak tahu dari mana duitnya kan? Iya kan? Jangan-jangan dia kumpulin dari hasil pekerjaannya bla 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 bla. Loh, Pak, kalau gitu bisa ya Pak ya? Hasil haram, pekerjaan yang benar bisa ya dipersembahkan. Kita kan belum tahu ini. Dan saya pun nggak berani menjudge. Kalau saya judge nanti saya sama golongan murid-murid lagi. Iya kan? Saya nggak berani menjudge loh. Saya hanya praduga tak bersalah. Saya hanya berpikir, apa iya ini hasil dari pekerjaan itu dia kumpul-kumpulin? Saya nggak tahu, saya nggak berani loh ya. Nah, nanti di sana Tuhan Yesus bilang, hei, kau sok tahu kau ya, kata Tuhan Yesus waktu di saat penghakiman kan? Oh iya Tuhan, itu bukan hasil pekerjaan itu dia kumpulin. Oh iya, kau nih korban sok-sokan kau ya? Nah, saya takut. Saya pun nggak berani menghakimi. Murid-murid sudah menghakimi. Apa ini orang ini? Nah, kita juga nggak berani menghakimi. Yang kita tahu adalah apa? Dia persembahkan yang terbaik untuk Mesias anak Allah. Dia orang hina Bapak Ibu, tetapi dia berikan yang terbaik untuk Tuhan karena dia sedang berjumpa dengan Yesus. Inilah waktunya dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ternyata memang iya, karena tidak lama lagi Yesus mati dan disalibkan. Waduh, luar biasa nih perempuan ya. Salut saya. Dan ternyata Yesus katakan apa? Biarkan. Karena yang dia lakukan apa? Menggenapi untuk kematianku kelak. Haleluya. Luar biasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang saya berpikir, Tuhan apa yang sudah saya lakukan ya untuk Tuhan ya. Sering kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pertanyaannya sudah belum? Saya takut kita pintar nyanyi nih kayaknya. Dan saya juga takut, saya hanya pintar khotbah. Saya takut juga nih. Ya kan? Tapi saya melihat nih perempuan, imannya besar kepada Tuhan. Dia persembahkan, dia layani Tuhan. Menjelang kematian Yesus, dia layani Tuhan. Dia berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia tidak peduli. Padahal front pembela Kristen sudah ada di situ, murid-murid front pembela kan. Wah, sono lu ya, awas lu ya, awas lu. Itu Tuhan Yesus. Ini saking semangatnya khotbah jadi mati. Tes 1 2. Iya, tes 1 2. Sana lu. Itu Tuhan itu ngapain kamu dekat-dekat Kamu pengen kepala lagi. Nanti di foto paparazi bahaya ini, masuk di medsos kan gitu. Ya kan ini Tuhan, kepala Tuhan Yesus dipegang oleh perempuan yang gak penuh. Ngapain mereka? Diedit lagi kan bahaya. Untung dari zaman dulu nggak ada yang gitu-gitu ya. Kalau nggak Tuhan Yesus nih kena terus hoax, hoax ya Pak ya. Iya loh, kena hoax terus Tuhan Yesus. Kalau zaman sekarang nih, paparazzi itu jahat kan, bisa diedit.
Ternyata perempuan itu sedang pegang-pegang kepala Tuhan Yesus. Wah, iya kan? Dan diedit cuma mereka berdua. Aduh, bahaya. Padahal di sana ada orang banyak. Padahal Tuhan Yesus, padahal tujuannya adalah bukan untuk yang lain-lain, tetapi mengurapi dia. Dan dia persembahkan semuanya. Sebab ia melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Murid-murid bilang, kasih aja sama orang miskin. Kasih sama orang miskin. Banyak orang miskin gak kau kasih selama ini. Dia murid-murid. Kamu bilang kasih orang miskin. Selama ini kamu gak kasih orang miskin. Orang murid-murid langsung, iya juga ya. Waktu ada orang yang mempersembahkan untukku, kamu protes. Murid-murid bilang, iya juga ya. Nah ini kita kadang-kadang banyak protes. Banyak protesnya kan. Kasih orang miskin. Selama ini kamu kasih nggak? Enggak. Ini kasih Tuhan, protes. Lah kita ngomong doang. Murid-murid kadang-kadang ngomong doang. Sehingga tidak segan-segan Yesus menegur mereka. Ditegur, jangan begitu. Dia ini sedang mengurapiku dan dia berbuat baik kepadaku. Mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aduh, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga rindu sama-sama. Kita sama-sama rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu menjadi suatu tanda bagaimana kita mengasihi Tuhan. Amin. Sebagai tanda kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan biasa-biasa saja seperti murid-murid. Murid-murid itu maaf, belum. Sehingga nanti juga kita lihat lagi tanda-tandanya yang lain. Tetapi orang ini, dia lakukan yang terbaik. Dia berikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Dia urapi Tuhan Yesus. Dan bahkan ketika dia lakukan itu, Tuhan Yesus berkata, engkau melakukan yang terbaik. Amin. Kita juga rindu bersama-sama. Tuhan katakan engkau telah melakukan terbaik anakku. Ketika meninggalnya Pak Pendeta Yakub Nahui, waduh, itu juga saya juga langsung teringat bagaimana kisah pelayanannya kan, luar biasa. Ada banyak bukunya di rumah, iya kan? Anak desa jadi pendeta besar. Nah itu bukunya dia memang. Ya kalau kita ikutin memang sejarah hidupnya Bapak Ibu. Aduh miskin. Nah, miskinnya minta ampun dah pokoknya. Pendeta Yakub Nahui. Dan ketika dia tamat dari SMA, ya dia dapat mimpi. Dia ceritakan kepada mamanya, Mama, ini beta dapat mimpi. Nah, beta jadi pendeta. Oh mamanya senang. Mama senang nak. Karena memang mama juga berharap, kalau orang Ambon bilang apa ya, lupa saya. Berharap Nana jadi pendeta. Iya mama, betul. Sudah pergi merantau ke Jakarta, temui Abang Ipar. Wah, abang sana kan. Ternyata waktu sampai di sana, waduh, Abang Iparnya memperlakukan, kakak iparnya memperlakukan dia tidak layak. Dia kerjakan seluruh pekerjaan rumah itu semuanya, sampai pekerjaan yang wanita pun dia kerjakan. Tapi karena dia taat, dia tekun. Dan pada sampai satu hari dia beribadah di sana daerah Keramat itu, ya kan? Dan pas Om Ho Senduk, pendeta Senduk, pendiri GBI dan Petamburan bertemu. Pas dia lihat, ini Pak Yakub Nahui nyanyi, pas lihat panggil dia. Kamu mau jadi pendeta? Oh, coba bayangin perjalanan itu. Iya, Bapak Pendeta. Nah, kamu temui, kamu pergi ke Petamburan. Di situ dah jalan. Setelah tamat juga dia, Om Ho katakan, tulis kamu siap pergi ke Korea. No, berangkat ke Korea. Itu luar biasa. Ketika seseorang memberikan hidupnya yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat juga. Nggak jauh Bapak Ibu, tetap Matius 26, yaitu ayat 17 sampai yang ke 25. Yesus makan Paskah
dengan murid-muridnya. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi datang murid-murid Yesus. Pertanyaan berkata, di mana kau karena kami yang persiapan menjawab Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, katakan kepadanya pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama dengan muridku. Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dalam persiapan Paskah. Setelah hari malam Yesus duduk bersama mereka, dan ketika mereka sudah makan, Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya antara kamu akan menyerahkan aku, dan dengan hati yang sangat pedih berkatalah mereka ke orang lain, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama dengan aku mencelupkan tangannya. Wow. Anak manusia memang akan pergi sesuai yang tertulis, tetapi celakalah dia. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah apa? Tanda yang kedua adalah tanda penyingkapan siapa yang nanti akan menyerahkan Yesus dan menjual Yesus. Pada malam itu sedang enak makan bersama, tetapi Yesus harus menyatakan, salah seorang dari kalian akan menyerahkan aku. Kaget mereka semua. Masa si guru, kan kami ini murid-muridmu guru. Gak mungkin lah guru. Tapi Yesus katakan apa? Orang yang mencelupkan tangannya bersama-sama dengan aku. Waktu Yesus mencelupkan tangannya, Yudas juga celupkan tangannya. Bisa nggak di cancel? Yudas kata simple, nggak bisa. Jadi itu tergenapi. Menarik gitu ya. Orang yang mencelupkan tangannya bersama dengan aku, Yesus mencelupkan, Yudas juga terpaksa. Jangan. Karena memang harus digenapi kan? Karena Yesus mengetahui isi hati Yudas. Waktu tadi ayat pasal 26 ayat 6 juga, Yudas lah yang sangat protes. Karena ini kita ketahui bersama, Yudas adalah bendahara. Ya, dan Yesus berkata dia sering melakukan kejahatan atas tugasnya sebagai bendahara. Dan Yudas juga lah yang langsung protes. Ngapain persembahkan minyak urapan itu? Jangan kasih. Nah, dia salah satunya. Dan ini juga Yudas dinyatakan sebagai orang yang akan menyerahkan Yesus, menjual Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yudas adalah muridnya. Yudas adalah orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3 tahun makan bersama. Makan bersama, minum bersama, tidur bersama, semua bersama. Tapi demi duit, Yudas tega menjual gurunya. Demi uang 30 keping perak, dia jual guru. Tetapi firman Tuhan katakan, celakalah orang yang melakukannya. Memang anak manusia harus disalibkan, tetapi celakalah orang yang melakukan. Bapak Ibu yang dikasih, tanda yang kedua adalah bahwa orang yang menyerahkan Yesus pun, Yesus tahu siapa orang yang menyerahkan. Tetapi dia tetap mengasihi Yudas. Dia tetap terus melayani Yudas. Dia terus masih bersama Yudas sampai akhir hidupnya. Karena Yesus tahu semua harus digenapi. Amin. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, malam itu pun sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan lagi ada yang unik Bapak Ibu. Yesus utus muridnya pergi ke rumah si Anu. Bilang, kami mau pakai rumahmu. Loh, nanti kalau ditolak gimana guru? Bilang Tuhan Yesus yang mengatakannya. Mau? Enak aja gitu ya. Sama juga kalau waktu Yesus pinjam keledai. Pinjam keledai dia, itu ada tertambat di situ. Guru, nanti dia marah guru. Pinjam bilang Tuhan yang memerlukannya. Siap guru. Kalau sekarang jangan coba-coba ya. Bilang sama itu. Nah, pendeta yang mengatakannya, orang bilang, siapa lu?
Iya mau pakai pelayanan, siapa lu? Tapi Tuhan Yesus menyatakan dengan kuasanya, amin, untuk menggenapi semua itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasanya. Ini yang kedua, ya, bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa dan harus digenapi. Ketika dia berkata demikian, maka digenapi oleh Yudas. Ketika dia berkata mengutus murid-muridnya untuk meminjam rumah untuk malam perjamuan itu Paskah, juga digenapi oleh Tuhan. Amin. Memang pelayanan itu pas Tuhan pasti sediakan. Amin. Ya. Inti yang mau saya tekankan adalah ketika kita mau melayani Tuhan, maka Tuhan yang menyediakan. Yehova Jireh. Oleh sebab itu tugas kita adalah melakukan yang terbaik. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda yang ketiga kita lihat di dalam Matius 26. Ada 4 tanda Bapak Ibu yang saya akan jelaskan pada hari ini. Matius 26 ayat 69, yaitu Petrus menyangkal Yesus. Setelah Yesus tahu bahwa Yudaslah yang akan menyerahkannya di atas kayu salib, Yesus juga tahu Petrus akan menyangkalnya. Petrus adalah orang yang sering diutus. Petrus adalah orang yang sering dipercayakan. Petrus sebagai juru bicara. Ketika ada sesuatu, Petrus muncul dan berkata cepat sekali. Tetapi Petrus ketika berhadapan dengan situasi masalah yang genting, masalah yang berat, berhadapan dengan nyawa, Petrus takut dan dia menyangkal gurunya. Dia menyangkal Tuhan, engkau adalah muridnya, bukan? Oh enggak, gua kagak kenal dia. Enggak kenal, saya enggak kenal dia. Padahal makan bersama, minum bersama, tidur bersama. Dia bilang tidak kenal Yesus. Tapi Yesus pun telah menegur Petrus. Andika. Ada Andika putar-putar. Orang ini bersama dengan Yesus orang Nazaret itu, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Sampai 3 kali. Dan berkokoklah ayat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang kepercayaan, dan bahkan pada masa kini ini berbicara tentang iman kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita harus menampilkan hidup kita sebagai orang yang beriman. Suratan yang terbuka kepada semua orang. Dan ketika ada suatu saat ada tantangan untuk menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan kita harus berkata apa? Ya, aku pengikut Yesus. Amin. Ada suatu masa kita harus berkata, saya adalah murid Kristus, saya adalah anak Tuhan Yesus. Jangan sekali-sekali, oh enggak lah, saya bukan agama Kristen. Oh enggak, saya bukan anak murid Kristus. Enggak. Terus, iya lu agamanya apa? Iya sama aja, agama apa aja lah. No, enggak. Kamu percaya Yesus itu Tuhan? Ya, terserah lu dah. Lu mau percaya, ya gua asik-asik aja. Enggak. Ada suatu masa kita harus berkata, ya, Yesus adalah firman Allah menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan aku percaya. Jadi lu percaya Yesus lu Tuhan? Iya. Yesus lu mati menembus dosa saya. Iya. Ada suatu saat kita harus berkata, iya. Petrus melihat Yesus sudah gak berdaya lagi. Petrus melihat, ini Tuhan yang kita sembah selama ini, Mesias kita. Dan dia sudah berada di pembantaian dan menggenapi Yesaya kan 55 itu. Pembantaian dan tidak berdaya lagi. Sama seperti orang-orang berkata, bukankah dia ini yang berjalan di atas air? Bukankah dia ini yang melakukan mujizat?
Bukankah dia ini yang bisa melakukan mujizat spektakuler? Tetapi ketika suatu saat ini, kenapa dia tak berdaya ya? Petrus pun mungkin berpikir, ini kok bisa begini ya? Kalau sudah begini situasinya, kabur. Nah, ini nggak boleh, Bapak. Iman itu tidak begitu. Iman itu sampai akhir hidup. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai Petrus menyangkal Yesus, tapi Yesus terus mengingatkan. Dan sampai ketika Yesus menampakkan diri telah bangkit dari kematian, maka Yesus pun melawan Petrus yang bimbang itu. Ketika Yesus mati, mereka semua bimbang. Tetapi Yesus datang melawan Petrus yang kembali menjadi seorang nelayan. Dia tunjukkan dirinya kepada Petrus. Dan dia juga berkata, "Hai anak-anak, apakah kau dapat sesuatu?" "Enggak guru, siang malam nih enggak dapat apa-apa nih guru." "Tebarkanlah jalamu lebih dalam lagi." Baik, dia belum tahu betul Yesus. Dia tebarkan jalannya, dia angkat, waduh. Langsung Petrus ingat, ini guru kita. Mujizat yang sama waktu Yesus memanggil Petrus menjadi murid. Dan ketika memulihkan Petrus bersama. Jadi Petrus ini selalu ingin melihat tanda, selalu ingin melihat langsung. Sama juga sebenarnya sampai dengan Thomas. Waktu Maria dan Magdalena pergi ke kuburan itu kosong, mereka bertemu dengan siapa? Malaikat. Dan malaikat berkatakan, dia sudah bangkit. Mereka pulang jumpai murid-murid. Ya, tetapi waktu itu Thomas nggak percaya. "Sebelum aku tutupkan jariku ke lambungnya dan ke lubang paku ke tangannya, aku tidak percaya." Petrus juga mirip juga. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan langsung, "Sini Mon, sini Mon. Nah ini Mon, sini Mon, nih, cucu Mon. Tuhan ampuni." Petrus juga sama. Cara melayaninya adalah tebarkan jalan. Bahkan bayang yang sudah semalam-malaman gak dapat apa-apa sama Bapak Ibu. Amsyong dah pokoknya, kosong. Capek, amsyong kosong habis dah pokoknya. Tetapi karena mujizat itu, Petrus ingat, guru. Langsung dia sungguh. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita demikian. Jangan sampai kita harus melihat dulu baru percaya sama dengan Petrus dan siapa? Thomas. Tapi kita harus mau percaya, melihat dengan mata rohani kita. Apa yang disampaikan oleh Maria kepada murid-murid Yesus telah bangkit, itu juga merupakan pemberitaan pertama kebangkitan Yesus. Pemberitaan itu adalah peristiwa tentang kebangkitan Yesus yang harus sebenarnya kita percayai. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Berikutnya yang keempat, mari kita lihat di dalam Matius 20. Yang keempat ini yang merupakan tanda yang terakhir yang menceritakan tentang akan kematian Yesus. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini merupakan pernyataan dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ibu anak-anak Zebedeus, Simon dan Yohanes, itu datang kepada Yesus. Dia katakan apa? Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ibu Zebedeus ini ingin anaknya itu berada posisi yang terbaik nanti kelak di kerajaan Yesus. Saya tidak tahu apakah ini sebenarnya adalah permintaan secara kedagingan. Karena kita perhatikan, orang berpikir ketika melihat Yesus, ketika Yesus katakan kerajaanku, orang berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya. Mati. Mati total. Coba lihat dulu, jangan turun. Ya. Jadi kita lanjutkan gelap-gelapan. Ya, jadi orang berpikir akan kerajaan Yesus yang ada di dunia, Bapak Ibu. Jadi ibu dari dari Zebedeus ini pikir, nanti tolonglah anak saya, nanti kalau kamu memerintah sebagai raja, anak saya tempatkanlah di posisi yang terbaik. Nah, ini sebenarnya ingin mendapatkan jabatan pada kerajaan Yesus di dunia. Padahal Yesus ingin apa? Menjelaskan bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya berbahaya. Sampai pada akhirnya, tes 1 2. Tes. Tes 1 2. Ya, ibu dari anak Zebedeus ini pingin anak-anaknya nanti mendapatkan posisi yang baik. Ketika Yesus mendirikan kerajaannya, tetapi Yesus hendak berkata kepada mereka, hei, tidak demikian ibu. Barang siapa ingin mendapatkan posisi yang terbaik, maka dia harus menjadi apa? Hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan bukan hanya itu, memberikan nyawanya menjadi tebusan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini sebenarnya perkataan ini kalau kita ikuti dengan baik-baik dan kita lakukan, maka ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau ingin kita mendapatkan posisi yang baik, maka kita pun harus menjadi hamba terlebih dahulu. Amin. Ya. Kita menjadi hamba, memberikan hati kita, memberikan hidup kita dimulai dari hal yang kecil. Tuhan Yesus katakan, barang siapa setia kepada perkara kecil, maka dia akan dipercayakan perkara yang besar. Barang siapa yang sedia melayani bagian yang paling terendah sekalipun, dan yang dilakukan Yesus adalah membasuh kaki para murid-muridnya. Wah, ini luar biasa. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, ketika dia melayani, maka sampai kepada hal yang demikian, yang paling terendah itu, memegang kaki murid-muridnya, membersihkan, membasuhnya. Itu sebagai perlambangan benar-benar seorang hamba, seorang jomos. Kalau di tradisi Asia kan jarang itu Bapak Ibu.
Tapi kalau di tradisi maksud saya dari Indonesia itu jarang sekali kan. Ya. Israel itu sebenarnya Asia itu masih bukan Eropa. Tetapi tradisi mereka itu kan Yahudi itu sangat biasa kalau ada tamu besar terhormat, maka dia akan datang duduk dan hamba itu akan membuka sepatu atau kesetnya atau ya alas kakinya kira-kira begitu, dan dibuka dan kemudian dibasuh sebelum masuk ke rumah. Dibasuh, dicuci, dibersihkan. Itu tugas seorang hamba. Hamba itu budak yang paling terendah, pekerjaan yang paling terendah, dan itulah yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus, membasuh kaki para murid. Yesus ingin meninggalkan teladan bagi kita semuanya, bahwa kita pun harus benar-benar menjadi seorang hamba, melayani dan sungguh-sungguh sampai titik terendah. Saya kalau ingat ini ingat Mother Teresa. Mother Teresa itu dia diutus dan pergi ke India, Kalkuta ya. Dan banyak rumah sakit, banyak misionaris nggak mau masuk ke sana, India. Kenapa? Ada HIV, ada penyakit kusta, ada penyakit banyak sekali. Itu adalah daerah yang sangat kumuh, saudara. Kalau saya ikutin ininya ya, historinya kumuh sekali. Penyakitnya parah-parah semuanya. Ya, ada garong, ada apa, semuanya. Sebenarnya berbahaya bagi seorang wanita. Tetapi Mother Teresa mau turun ke sana dan bahkan mau tinggal bersama dengan mereka, membasuh dan bahkan melawat orang itu. Kita melihat orang HIV aja, jangan HIV. Kita melihat orang corona, sana. Ya kan? Mother Teresa, HIV, dia deketin. Tuhan Yesus mengasihi. Dia balik sakitnya, kusta, sakit semua itu dia balik, dia sembuhkan. Luar biasa. Dan penyakit yang paling parah sampai hari ini, virus yang belum ada obatnya satu-satu, HIV, AIDS. COVID sudah dapat dan banyak orang sembuh. HIV tidak ada satu obat pun, belum pernah, tidak bisa. Satu penemuan pun tidak pernah menyembuhkan HIV. Yang ada hanya bertahan. Bertahan itu menjaga imunnya agar tetap sehat, kuat, agar stabil, agar tidak kalah, itu aja. Tapi semuanya mati. Semua orang yang positif HIV AIDS mati. Nggak ada yang sembuh Bapak Ibu. HIV AIDS nggak ada yang sembuh. Dan paling cepat menular. Tetapi Mother Teresa justru melayani sampai akhir. Dia berikan hidupnya sampai akhir, matinya pun di situ. Aduh, ini juga suatu pekerjaan yang benar-benar masih jauh dari kita yang lakukan. Jauh. Kita bisa melihat iman dan bahkan pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Mereka lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka layani sesama. Karena mereka tahu, ketika mereka membasuh kaki sesama, dia sedang melakukan tugas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dia lakukan itu untuk Tuhan Yesus. Karena kalau dia lakukan itu untuk manusia, maka gengsi yang ada. Tetapi seorang hamba Tuhan bisa melihat segala sesuatu adalah orientasinya melayani. Bukan melihat manusia, tetapi dia tahu ketika dia lakukan sesuatu, dia lakukan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melayani dengan paradigma yang kurang tepat, kita pikir kita melayani manusia. Ini. Nah, oleh sebab itu kita harus bereskan dulu hati kita. Kita bereskan dulu pemahaman kita bahwa yang kita lakukan bukan untuk dia, manusia. Tapi yang kita lakukan adalah untuk siapa? Tuhan Yesus. Nah, ini. Kalau kita selalu orientasinya begitu,
Aku mau melayani. Kamu melayani apa? Penerima tamu. Penerima tamu aja, nggak usah lah. Penerima tamu apaan? Tugasnya cuma melayani orang, apa masuk salamin. Kalau dulu salaman ya. Kalau sekarang cuma. Tapi kalau kita tahu, yang kita lakukan apa? Untuk Tuhan Yesus. Jadi ketika kita bahkan penerima tamu, bahkan kita kolektan, bahkan kita singer, bahkan kita multimedia, aku lakukan ini untuk Tuhan Yesus. Waduh, betapa kita benar-benar, ini luar biasa. Pasti kita mau lakukan yang terbaik, amin. Tetapi kalau orang orientasinya dia pikir untuk manusia, salah. Nah itulah sebabnya maka Tuhan Yesus melakukan itu sebagai manusia. Dia mau melayani murid-muridnya untuk menjadi tebusan banyak orang. Karena dia tahu bahwa tugas itu harus dituntaskan. Dan dia sedang melakukan misi yang besar. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah tanda yang keempat. Yesus menjadi hamba, melayani murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Dan bagi kita, mari kita layani. Kita sebagai hamba, kita berikan yang terbaik. Dan ketika kita lakukan itu, bukan untuk manusia, tetapi untuk melayani Tuhan Yesus. Sekecil apapun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi sebenarnya enggak. Kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.